Hanya karena keberuntungan. Apa alasannya ini? Senyum Bai Guanxing berangsur-angsur memudar. Itulah sebabnya dia mencari Qin Yichen. Pertama-tama, apa pendapatmu tentang keberuntungan? Atau apakah kamu percaya pada keberuntungan? Qin Yichen ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Tetapi biarkan dia mengatakan keberuntungan apa itu. Keberuntungan juga bisa disebut keberuntungan. Yichen, kamu telah datang dari alam bawah selangkah demi selangkah. Kamu telah mengalami semua tempat suci duniawi dari dinasti. Kamu pasti pernah mendengar tentang keberuntungan, dan sebagainya. Demikian pula, ras, dan bahkan setiap makhluk di dunia, memiliki keberuntungan. Terlepas dari keberuntungan atau keberuntungan, Qin Yichen mempercayainya, atau setiap makhluk di dunia mempercayainya. Tetapi jika ada penjelasan khusus, hanya sedikit orang yang dapat menjelaskannya dengan jelas. Tapi Bai Guanxing memberikan penjelasannya. Keberuntunganmu sangat bagus, sebaiknya kamu memikirkannya. Kaisar yang terlahir kembali, yang tidak berdaya selama 30 tahun, dapatkah dia membawamu sejauh ini? Qin Yichen diam, dan dia tidak bisa membantah kata-kata ini. Dan Bai Guanxing berkata lagi, ini juga alasan mengapa Yuan Tiandi meragukanmu. Itu karena aura setiap makhluk hidup terbatas. Selama dia berada di jalan surga dan dijalankan oleh jalan surga, niscaya akan ada pasang surut. Bisa dibilang kau adalah dewa bawaan, yang awalnya merupakan kekayaan besar. Tapi jangan lupa bahwa Kaisar Yuan Tian masih menjadi Kaisar Surga. Dan salah satu Kaisar Surga adalah keberuntungannya sendiri yang cukup agung dan agung. Kuat. Qin Yichen masih bingung. Apa hubungannya dengan curiga bahwa saya adalah keturunan naga sejati? Bai Guanxing menghela nafas dan menjelaskan dengan sabar. Itu karena keberuntungan naga sejati telah jatuh padamu. Ini. Keluarga keberuntungan menimpanya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Dan benda ini tidak berwujud. Tapi kata-kata Bai Guanxing dengan cepat menumbangkan kognisi Qin Yichen. Tidak. Masalah keberuntungan bisa dilihat dan disentuh, setidaknya bisa dikonkretkan. Untuk contoh paling sederhana, misalnya, klan naga sejati sekarang memiliki 10 tentara kaisar untuk diwariskan kepada keturunan mereka, dan 10 keturunan naga sejati memenuhi syarat untuk mewarisi prajurit kaisar. Menurutmu bagaimana mereka harus dibagi? Qin Yichen berpikir sejenak. Seharusnya setiap keturunan naga sejati memilih senjata kaisar yang paling cocok untuknya. Itu tidak cukup. Bai Guanxing mengangkat bahu dan berkata, dan apakah hanya ada satu keturunan naga sejati yang mewarisi 10 artefak kekaisaran? Kata-kata ini membuat Qin Yichen gemetar. Jawabannya terbukti dengan sendirinya. Secara alami, satu-satunya keturunan naga sejati yang tersisa memiliki 10 artefak kekaisaran. Ini hanya contoh paling sederhana. Faktanya jauh lebih rumit dari ini, dan keberuntungan jauh lebih rumit dari ini. Tetapi jika Anda menganalisis dengan cermat semua yang Anda alami, tidak sulit untuk menemukan bahwa keberuntungan telah banyak berpengaruh di dalamnya, dan dapat dikatakan bahwa itu telah menjadikan Anda seperti sekarang ini. Naga sejati sangat kuat, tapi mereka telah mengalami bencana, yang menyebabkan keturunannya layu. Tapi kesempatan dan keberuntungan dari naga sejati dari dinasti masa lalu masih ada. Semakin sedikit keturunannya, semakin banyak keberuntungan yang didapat setiap keturunan. Jadi apakah kamu tahu mengapa saudara Yue Kong, sebagai seorang kaisar iblis, merasa bahwa kamu beruntung? Qin Yichen sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia pikir itu hanya lelucon pada saat itu. Dan dia tidak akan mengingatnya bahkan jika Bai Guanxing tidak bertanya. Siapa yang mengira? Apa yang saudara Yue Kong katakan? Mungkin itu bukan untuknya, tapi untuk Bai Guanxing. Lalu aku. Qin Yichen menundukkan kepalanya dengan ekspresi yang rumit, dan tiba-tiba tersenyum lagi. Jadi, saya harus dianggap sebagai putra takdir. Bai Guanxing mengangguk dengan serius. Tidak apa-apa jika kamu mau menyebut dirimu begitu. Tapi kamu harus ingat bahwa keberuntunganmu tidak diberikan kepadamu oleh surga, tapi keberuntungan dari klan naga sejati yang menimpamu. Ini mengubah takdir dengan jumlah hari, tapi itu tidak mudah. Bai Guanxing menghela nafas dengan emosi, dan kemudian kembali ke keseriusan. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di masa depan. Ngomong-ngomong, kamu tidak akan merasa jijik. Seluruh hidupmu sepertinya berjalan di jalan yang diatur oleh orang lain. Benar. Qin Yichen hampir tidak ragu-ragu. Tidak akan. Karena saya tahu bahwa saya tidak bisa sejauh ini tanpa pengaspalan nenek moyang saya. Terlebih lagi, jalan yang diatur untuknya oleh para leluhur, harapan terakhir yang telah lama didambakan, adalah berharap bahwa dia bisa keluar dari caranya sendiri. Bagus jika kamu bisa mengerti. Tapi Qin Yichen masih bingung. Tapi, apakah benar-benar hanya ada satu keturunan naga sejati? Misalnya, Feng Jiuman, dan Penatuan Yanwu, semuanya bisa disebut keturunan naga sejati. Bai Guanxing tidak dapat menyangkalnya. Ya, tetapi pilihan kita terbatas.
karena kita telah kehilangan satu kali, dan kesempatan yang tersisa untuk kita harus dihargai. Lagi pula, seperti yang kamu katakan, sebenarnya, dengan kekuatan adikku Huaksu dan aku, pergi ke kampung halamanmu dan membawa anak dengan garis keturunan tipis, dan mengajarinya dengan hati-hati, itu juga akan membuatnya menjadi kuat. Namun, seseorang harus mengambil tugas penting ini, jadi mengapa kami tidak memilih Anda yang akan membunuh takdir kami sendiri? Yi Chen, kamu memilih kami, dan kami juga memilihmu. Setelah aku terbangun, ingatanku telah pulih banyak. Aku mungkin juga memberitahumu bahwa sudah puluhan juta tahun sejak era naga sejati dihancurkan. Apakah menurutmu dalam puluhan juta tahun ini, hanya satu Qin Yi Chen yang telah keluar dari 10.000 klan benua? Qin Yi Chen tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Dia hanya sebuah nama, dan 10.000 klan benua juga hanya sebuah nama. Tapi arti di balik ini. Lagi pula, pernahkah kau melihat yang disebut mainan penguasa neraka? Sebaiknya kau memikirkannya. Selama puluhan juta tahun terakhir, penguasa neraka dan bahkan musuh-musuh itu hanya mengirim satu Fengling untuk memburu dan membunuh yang disebut sisa-sisa bekas dinasti. Tanda seru. Fengling. Hati Qin Yi Chen bergetar lagi. Itu adalah pertama kalinya dia melihat saudara kandung yang layak menjadi saudara laki-laki. Dan itu adalah pertama kalinya dia melihat puncak gunung es klan naga sejati. Itu adalah pertama kalinya Qin Yi Chen menebas keluarganya dengan pisau. Pertama kali dia jatuh ke tempat biasa. Dan pertama kali dia melihat kegelapan yang telah memadamkan semua jalur. Itu juga setelah mengalahkan Fengling. Qin Yi Chen dan teman-temannya merasa seperti mereka telah mengubah takdir mereka untuk pertama kalinya selama sisa hidup mereka. Perasaan seperti itu seperti dugaan subjektif. Tetapi bagi Qin Yi Chen sendiri, itu benar-benar ada dan berubah. Jika aku yang meninggal di pengadilan Tao di Zhuang, tidak akan ada Qin Yi Chen, tidak ada Ziyun, dan tidak ada Feng Tianxing. Dengan kata lain, kehidupan Qin Yi Chen-nya pada akhirnya akan berhenti di alam 3000 Dao. Dia tidak bisa melihat Putra Baize, Permaisuri Huaksu, dan banyak kaisar naga. Pada saat itu, Qin Yi Chen bahkan memikirkan surga dan bumi Lingzhu. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa hidupnya sedang sekarat pada saat itu. Tetapi Heaven and Earth Spirit Orb membawanya kembali lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Karena dia kembali ke lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dia dapat membuat setiap langkahnya, mengikuti perubahan dari klan Baize, mengejar penyelamatan Permaisuri Huaksu, dan mengejar ketinggalan dalam perjuangan kekaisaran kali ini. Mungkinkah semua ini juga disebut keberuntungan? Tanda seru. Pada saat itu, Qin Yi Chen hanya merasa bahwa hatinya sedang kesal. Manik-manik roh langit dan bumi dapat mengubah dunia. Bisakah dia kembali ke lebih dari 10.000 tahun yang lalu? Jika demikian halnya, dalam hidupnya sebagai orang suci pil, pada hari dia harus mati. Dapatkah Bai Guanxing menjadi putra Baize? Bisakah Permaisuri Huaksu melihat matahari lagi? Akan seperti apa semua ini di alam surga kaisar?